Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Arnando dengan NIM 192111011 dengan kelas HES 4A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari matkul Perikatan Islam, Hukum Perikatan Islam, yang mana membuat suatu video tentang review materi. Mohon didengarkan dengan baik-baik. Terima kasih. Perikatan Islam adalah suatu perikatan yang memiliki hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum dengan sehubungan cara-cara tertentu. Jadi unsur perikatan memiliki hubungan hukum kekayaan pihak-pihak. Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan itu ada dua hal. Yang pertama akidah, yakni keyakinan yang memaksa pelakunya dalam bertransaksi. Yang kedua, syariah, sepanjang mengenai norma atau aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi transdental yang dimana nama lainnya hablum minallah, manusia dengan hubungan manusia dengan Allah, atau vertikal dan dimensi horizontal hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Penerapan hukum perikatan Islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 OD 1095 dan sila pertama Pancasila. Yang selanjutnya yaitu sumber dari perikatan Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Kedudukannya, Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Yang mana kedudukan hukum Islam dapat dalam sistem hukum Indonesia sama dengan sederajat pada hukum adat dan hukum barat. Dalam lembaga ekonomi syariah, hukum perikatan Islam memiliki kedudukan bahwa praktek kegiatan usaha dari lembaga ekonomi syariah diawali dengan berdirinya mengolah sebagai bank syariah pertama 1902 di Indonesia. Nah, ini perbedaan dari perikatan Islam, perikatan barat, dan perikatan adat. Di landasan filosofinya itu ada perikatan Islam ada religious transcendental, kalau barat sekular, dan adat religious magis. Ruang lingkupnya vertikal horizontal. Pada barat itu hanya hubungan dengan benda, manusia dengan benda. Perikatan adat hubungan horizontal saja. Kalau perikatan Islam, proses terbunya adanya pengertian asas ilahilah. Setiap perbuatan dan tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT dalam surat Al-Hadid 57 ayat 4. Yang kedua yaitu asas kebebasan al-huriyah. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan para pihak. Bila disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat semua pihak yang menyepakati dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Yang ketiga, asas persamaan atau asas kesetaraan, atau yang disebut al-musawah dalam surat An-Nahl. Itu melebihkan sebagian kamu atas kebagian yang lain dalam hal rezeki, berbangsa dan suku supaya saling mengenal. Yaitu yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas kerelaan. Yang keenam, asas kejujuran, kebenaran. Dan asas ketujuh yaitu asas tertulis, yang mana perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan menjadikan saksi. Jika tidak secara tunai, maka dapat dipegang jaminan sebagai alat bukti. Yang mana tadi sudah saya jelaskan sumber perikatan Islam, yang mana Al-Quran berupa kaidah-kaidah umum. Yang kedua, hadis atau as-sunnah mengatur rinci tetapi berupa kaidah-kaidah umum. Yang ketiga, ijtihad, usaha atau ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mungkin itulah sedikit review materi dari saya dalam matkul hukum perikatan Islam, yang mana hukum perikatan Islam bisa membahas luas dalam cakupan prodi hukum ekonomi syariah itu sendiri dalam bidang ekonomi yang mencakup hukumnya. Nah, di sini saya mengambil background pengadilan agama negeri Rembang, ya, supaya apa yang saya cita-citakan ini bisa dalam mempelajari hukum perikatan Islam bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Begitulah cukup dari saya, cukup sekian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.